Kalau ribut berarti ada motif politik di balik itu. Jadi ketika saya menjelaskan itu, sebenarnya lebih dari 4 atau 5 kali pencobaan penggulingan terhadap Pak Listio. Saya ngomong begini, saya tidak menuduh orang, tapi dari peristiwa-peristiwa itu saya meyakini menggoyang kedudukan Pak Listio. Kan, tapi Pak Listio kuat karena rakyat mendukung, civil society mendukung, media massa mendukung, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzl Bono Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan kembali mengajak Anda untuk mendiskusikan seputar kasus Brigadir Yosua dan juga saya menyebutnya sebagai skandal Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi saya akan mengajak Anda dari perspektif yang berbeda. Saya akan mengajak Anda diskusi dengan ini seorang sahabat saya, seorang aktivis kemanusiaan, Bung Natalius Pigai. Halo Bung Pigai, apa kabar? Baik Bung Herzl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak mengikuti status media sosial Anda berkaitan soal ini. Saya tergelitik ini untuk melihat dari sisi yang selama ini Anda geluti ya. Nah sekarang kan sudah berkembang dua versi. Kalau tadi versi pertama itu katanya terjadi pelecehan seksual, tapi itu sudah dibatalkan, bahkan kemudian polisi juga menyatakan bahwa itu tidak berdasar. Tapi terakhir kan Verdi Sambo membuat versi yang berbeda, menyatakan bahwa itu peristiwanya terjadi di Magelang gitu. Sebenarnya bagaimana ya kita memahami ini gitu dari perspektif Anda? Ya, baik Pak Herzl, saya kira ini perlu untuk kita melihat sesungguhnya peristiwa aslinya ya. Karena kami ini biasa nangani kasus, maka peristiwa asli ini penting, peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua ya. Tentu pembunuhan semacam ini tidak dapat dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, dan kita semua mengecam. Tetapi kalau kita ikuti perkembangan demi perkembangan, yang saya pahami, opini yang berkembang ini lebih kepada satu pandangan dan satu perspektif, baik itu oleh massa dan didrive sedemikian rupa oleh media. Itu baik untuk mekanisme kontrol supaya adanya penegakan hukum yang keadilan, yang profesional, objektif, dan imparsial. Kalau kita melihat kasus ini, ada dua lokus. Lokus yang pertama di Magelang, dan lokus yang kedua itu di Jakarta, di rumah Verdi Sambo. Ya. Jadi kalau dari sisi lokus delikti, itu ada dua. Tempus delikti itu berbeda-beda, perspektif masing-masing. Semua sudah diungkap. Peristiwa yang kedua di Jakarta sudah selesai dengan satu pendapat opini publik bahwa peristiwa adalah ada yang menembak, ada korban Yosua, ada pelaku penembakan, dan ada peristiwa yang terjadi, itu yang benar. Tapi kalau selain dari itu pandangan pendapat motif yang berkembang di Jakarta dinyatakan bohong dengan adanya pernyataan dari kepolisian yang menyatakan bahwa laporan atas peristiwa tersebut di Jakarta Selatan dianggap gugur atau ditolak. Ya. Kemudian, tapi satu sisi yang saya ikuti secara cermat, ikuti betul, hampir semua media mainstream maupun media-media yang lain, ya, media cetak, elektronik itu tidak pernah mengulas secara mendalam tentang peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Tidak pernah orang mengulas. Nah, kalau kami dari perspektif orang yang suka menyelidiki kasus, ya, itu kalau kita lihat peristiwa di Magelang,
Ya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa peristiwa di Jakarta sudah case close, ya, karena dianggap bohong soal motif dan argumentasinya. Yang benar itu adalah fakta peristiwa, ada yang tembak, ada yang mati, dan lokasi. Itu yang benar di Jakarta. Nah, tapi kalau di Magelang hampir tidak dibuka. Nah, jadi saya jelaskan dulu di Magelang. Ini menurut versi dari pengacara Baradae berdasarkan BAP yang ditulis. Saya kira Baradae tidak bisa juga anggap remeh karena dia adalah pelaku dan orang yang menyaksikan dan mengikuti peristiwa tersebut. Nah, pertama dimulai dengan Baradae dengan temannya Ricky atau Riko ya. Mereka dua mengantar makanan ke anaknya di SMA Nusantara. Pada saat di SMA Nusantara, Taruna Nusantara, itu Ibu Putri telepon mereka. Kemudian, mana Ricky? Sambil nangis. Pada saat pulang, sampai di rumah yang ada di situ itu adalah Putri ada dalam kamar. Di lantai 2 itu ada sopirnya, kemudian ada pembantunya, dan Joshua ada di bawah. Joshua ada di bawah. Ketika Ricky dan Riko itu mereka dua naik ke atas. Ricky dan Richard. Ya. Ya, mereka dua naik ke atas ditahan oleh sopir. Ya, kamu diam. Jangan urus. Nah, pada saat itu menurut cerita dari pengacara Baradae bahwa ibu menelpon suaminya di Jakarta dan posisi pada saat peristiwa itu terjadi suaminya sudah ada di Jakarta. Nah, Ibu Putri menelpon suaminya sambil nangis-nangis. Nah, sekarang menelpon sambil nangis-nangis itu apa sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Putri kepada suaminya? Itu ada 2 hipotesa. Nah, kalau kami boleh menyampaikan hipotesa. Hipotesa itu benar atau tidak diputuskan, diteliti di pengadilan. Ya, penegak hukum yang menentukan. Ya, hipotesa pertama itu diduga sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Joshua Simanjuntak. Nah, mungkin, namanya mungkin ya, mungkin Joshua menyampaikan kepada Ibu Putri bahwa Pak Sambo memiliki hubungan dengan AKBP yang cantik itu. AKP. Sehingga Ibu AKP yang cantik itu. Sehingga Ibu tersinggung, Ibu kaget dan nangis. Itu bisa satu. Yang kedua, bisa saja ketika Baradae dengan temannya di Taruna Nusantara terjadi peristiwa dugaan pelecehan terhadap Ibu Putri sehingga melaporkan kepada suaminya di Jakarta sambil nangis. Dalam suasana seperti begini sampai di Jakarta, ya terjadi eksekusi sedemikian cepat. Saya kira karena itu opini yang harus diangkat kalau ingin membantu menjernihkan peristiwa tersebut, maka peristiwa pertama di Magelang dengan lokusnya, tempus delictinya harus diungkap, motif-motifnya harus diungkap. Sebenarnya mana sih yang hubungan dengan AKP Rita atau Ibu Fitri itu mendapat perlakuan tidak adil? Saya kira itu. Jadi opini, karena terlalu opini nasional semua selama 1 bulan didominasi oleh peristiwa Jakarta, sehingga peristiwa Magelang sama sekali tidak dikutip. Dikutip pertama ketika pengacara Baradae menyampaikan hal ini di TV One. Tapi menurut saya itu pun tidak mendapat, tidak diolah oleh publik dan media. Nah, kalau dikaitkan dengan, kemudian dikaitkan dengan apa pernyataan dari Pak Sambo, bahwa ini mengganggu kehormatan saya, kehormatan keluarga saya. Nah, kalau kata kehormatan keluarga saya, ini bisa saja kehormatannya terganggu karena malu, memiliki hubungan dengan Rita. Bisa juga kehormatan terganggu karena istrinya dianggap dilecehkan. Nah,
Ini. Jadi itu dulu. Ya, ya. Jadi ini yang disebut yang dalam Twitter Anda sebut ini soal siri gitu ya, soal harga diri bagi orang tradisi dalam Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, orang Sulawesi Selatan itu namanya Sirina PC. Sirina PC itu budaya malu, budaya harga dirinya direndahkan. Kalau satu istrinya dilecehkan atau dilakukan pemerkosaan atau dan lain-lain, direndahkan. Yang kedua, anak perempuannya direndahkan atau dilecehkan. Yang ketiga, adik perempuannya direndahkan atau dilecehkan. Yang keempat, mama kandungnya direndahkan atau dilecehkan. Maka yang muncul di situ adalah budaya Sirina Sere. Menjadi persoalan adalah Sirina PC. Dan Sirina PC itu bisa sampai lakukan pembunuhan, meskipun sekarang mengalami perkembangan bahwa bisa terhenti dengan denda. Tapi bahwa sejatinya dari awal perspektif ini, oleh karena itu apa yang saya jelaskan ini kan saya orang yang tidak terlalu paham meskipun sedikit mengerti. Ya, menjadi persoalannya adalah media-media itu tidak pernah mengundang seorang antropolog yang kenapa bisa lakukan eksekusi secara kilat begitu, mengesampingkan profesionalisme Sambo dirinya sebagai seorang penyidik profesional, seorang jenderal, seorang intelektual, tapi semua intelektual diabaikan. Oke. Apakah memiliki konektivitas dengan budaya Sirina PC? Tentu media-media harusnya, televisi nasional atau media nasional harusnya juga tanya kepada ahli antropologi dari Sulawesi Selatan. Ya. Menurut pemahaman saya. Oke, Bung, kita berhenti di situ ya dalam soal kasus ini. Tapi saya melihat bagaimanapun juga ini kemudian tidak lepas dari yang kita sebut sebagai office politicking. Bergantian ini saya bisik-bisik di bawah gitu, di bawah permukaan yang saya kira ini belum jadi dialog yang ramai di media adalah persoalan posisi Kapolri, ya. Itu banyak yang mengkaitkan bahwa ini momentum untuk mengganti Sigit karena dianggap dia tidak mampu memimpin lembaga kepolisian. Ya, yang pertama begini, Pak Sigit itu di hadapan rakyat, civil society, ya, pegiat HAM, ya, umat Islam, termasuk Mas Ersu, media, dianggap orang yang sangat progresif, perspektif humanis, dan lebih mengedepankan restoratif justice daripada retributive justice. Betul. Dibanding Kapolri-Kapolri yang lain. Keterbukaan juga cukup. Karena itulah ketika peristiwa itu terjadi, Pak Sigit sudah lakukan 8 langkah. Langkah yang pertama membentuk tim. Langkah yang kedua itu menghentikan, mencopot Kapolres Jakarta Selatan dan teman-temannya. Yang ketiga mencopot Kadif Propam, Pak Ferdi Sambo. Nah, kemudian yang berikut itu membiarkan rakyat maupun juga media berekspresi secara bebas. Tidak lakukan crime control model. Ya, seperti Kapolri-Kapolri sebelumnya. Orang lakukan. Ini termasuk juga para pengacara diberi kebebasan untuk mengungkapkan apa saja perspektif mereka, hipotesa mereka atas peristiwa ini. Karena itu yang keempat, kelima. Lalu yang berikut itu Kapolri mentersangkakan Baradae. Lalu yang keenam, Kapolri mentersangkakan Pak Ferdi Sambo. Lalu yang berikut saya lupa adalah Kapolri mendengarkan keinginan publik. Dan juga Kapolri sendiri juga kepolisian sendiri juga menginginkan keakuratan atas atas otopsi, di mana lalu ke 8 atau 9 itu Kapolri mengedepankan scientific crime investigation, di mana tingkat keakuratannya 90%. Oleh karena itulah menurut saya Kapolri sekarang ini lebih progresif, lebih humanis, lebih demokratis dibanding Kapolri-Kapolri yang lain. Memang menjadi problemnya adalah banyak orang purnawirawan berteriak, bahkan di luar institusi juga ikut nimbrung.
Ya, banyak orang purnawirawan berteriak dan di luar institusi ikut nimbrung. Itu memiliki kepentingan masing-masing. Nah, tetapi pada prinsipnya terlepas dari kepentingan yang mereka punyai, keinginan yang mereka punyai, apakah mereka mendukung, tapi rata-rata mereka memberi kritikan kepada institusi polisi. Nah, apakah kritikan itu objektif atau subjektif kita tidak tahu. Saya kira begitu. Jadi langkah-langkah progresif sudah dilakukan oleh Kapolri, dan apa yang dilakukan sekarang itu adalah tidak hanya sekedar karena tuntutan dan dukungan publik, tapi memang Kapolri mengedepankan profesionalisme, presisi, ya, mengedepankan objektivitas dan profesionalnya, tanpa mengesampingkan aspirasi yang berkembang dan keinginan media, opini media yang begitu kencang. Tapi Kapolri menekankan proses peristiwa ini harus dibuka secara tuntas, seiring sejalan dengan keinginan Presiden. Ya. Kalau keinginan Menko Polhukam itu ada subjektifnya. Karena saya sering kritik Pak Menko Polhukam. Ketika kasus saya, Menko Polhukam juga kritik saya. Berarti dia udah punya subjektif dong. Saya kira peristiwa sekarang ini juga mungkin Menko Polhukam memiliki ada subjektifnya juga. Tidak, ya saya tidak katakan semuanya subjektif ya. Ya tugasnya juga sebagai Menko Polhukam. Tapi ketika masuk hal-hal teknis itu kita sebagai intelektual boleh dong mempertanyakan apakah ada hubungan yang baikkah, tidak baikkah, memiliki hubungan yang agak sedikit berbeda pandangan dengan apakah oknum-oknum yang ikut terlibat di dalam ini, kita juga nggak tahu. Karena itu saya justru pegang pijakan kepada Presiden Jokowi dengan Kapolri. Presiden Jokowi memberi atensi yang cukup luar biasa. Saya kira itu. Atau belum jawab pertanyaan? Saya mendengar soal upaya-upaya untuk mengganti Kapolri gitu, dan katanya sih kabarnya ini bukan yang pertama kalinya. Benar nggak itu, Bung? Kalau upaya mengganti Kapolri itu saya tidak bisa secara langsung ya. Tapi saya mengikuti, memahami detik demi detik dalam proses penegakan hukum di baik itu kepolisian maupun institusi penegak hukum yang lainnya. Khususnya di institusi kepolisian, saya tidak tahu apakah memiliki keterkaitan atau tidak. Bahwa Kapolri yang Pak Listio ini kan memang dia orang dari daerah. Orang yang besar di Solo, dibesarkan di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Sulawesi Tengah atau Gorontalo begitu, kemudian ke Jakarta, kemudian dari Solo lagi langsung dipanggil ke Jakarta oleh Pak Jokowi menjadi jenderal, tugas di Banten, langsung jadi Kapolri ya. Jadi satu hal yang kita tidak boleh menafikan itu adalah ada kelompok oligarki politik di Jakarta, ada kelompok oligarki hukum di Jakarta yang biasanya sejak dia masih mayor itu sudah dikasih gaji. Ini anggota baik itu polisi maupun juga TNI ya, sudah dikasih gaji. Kemudian sampai pada jenderal. Kemudian oligarki-oligarki itu, elit-elit tertentu itu, mereka mengendalikan institusi kepolisian, institusi TNI. Karena anak didik mereka menjadi pucuk pimpinan TNI dan Polri. Atau di bidang politik juga sama. Listio ini relatif tidak pernah ada di Jakarta. Kesempatan mereka didik, mereka pegang nggak bisa. Karena itu apa yang dilakukan Listio itu lebih independen, lebih profesional, tidak bisa diintervensi. Karena dia adalah ajudan presiden. Yang didukung, dia naik melalui proses pematangan yang panjang di daerah. Memahami politik, memahami bagaimana kebijakan kepolisian kewilayahan,
memahami kode etik institusi karena pernah jadi kadif propam, memahami persoalan penegakan hukum karena pernah jadi Bareskrim, memahami kewilayahan karena pernah jadi Kapolda, memahami postur politik nasional karena pernah melekat pada Presiden Jokowi. Nah, pemahaman Pak Listio ini lebih kompleks dan tidak bisa dipegang. Karena itulah Pak Listio adalah orang yang tepat, the right man on the right place. Nah, karena itulah menurut saya, dugaan saya bahwa ada elit-elit di Jakarta yang menginginkan Kapolri kemarin itu ya orang mereka, tapi ternyata kan tidak capai. Itu yang pertama. Itu ya, sesudah itu kita lihat ada peristiwa beberapa tempat. Apakah memiliki konektivitas mengganggu eksistensi Kapolri baru atau tidak, saya tidak tahu posisinya. Peristiwa bom di Makassar. Kemudian peristiwa di Mabes Polri. Nah, itu saya memahami itu salah satu, saya tidak tahu ya sesungguhnya apakah benar atau tidak. Nah, itu sedikit agak mengganggu eksistensi Kapolri pada awal periode 2021. Kemudian yang kedua itu saya juga tidak memiliki, tapi ketika insting saya itu menyatakan bahwa peristiwa Habib Rizik, di mana Pak Listio mengamankan Habib Rizik. Sampai di pengadilan Habib Rizik sering mengucapkan terima kasih kepada Pak Habib Rizik. Nah, bagaimanapun Habib Rizik itu memiliki banyak orang yang tidak suka terhadap Habib Rizik, keberadaan Habib Rizik. Tapi Pak Listio mengamankan posisi Habib Rizik. Ya, secara otomatis mendapat hati di tempat umat Muslim, terutama pendukung Habib Rizik. Itu yang kedua. Ya, insting Pak Listio dan kecerdasan Pak Listio muncul karena Pak Listio memberi posisi dan tempat khusus meskipun Habib Rizik memiliki orang yang dianggap subjek yang sedang menghadapi proses peradilan. Tapi tidak dianggap musuh, tapi dihormati sebagai manusia. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga itu seringkali kita melihat ada beberapa kelompok yang sering mengganggu orang-orang yang mendukung Pak Listio. Karena kan civil society Indonesia ini, rakyat Indonesia selalu berada di balik Pak Listio, memberi dukungan. Tapi para pendukung tersebut diganggu. Saya tidak tahu Mas Ersu juga kena atau enggak, saya enggak paham. Tapi pokoknya intinya mereka memiliki saya tidak tahu, saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam. Lalu yang berikut, peristiwa hari ini peristiwa kematian yang tentu kita kecam semua. Saya sudah pasti dari awal di TV One, saya sudah kecam. Peristiwa kematian ini tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Pelakunya harus dihukum sesuai perbuatan yang setimpal dengan perbuatannya. Tetapi ingat bahwa orang yang menembak jelas, orang yang matinya jelas, tempat peristiwa lokusnya jelas. Artinya proses hukum juga bisa jelas. Tapi kenapa peristiwa ini bertahan begitu 1 bulan lebih? Siapa yang memainkan opini-opini itu di balik? Saya tidak mencurigai teman-teman media itu di baliknya ada. Itu masalahnya, Bang Hersu. Ketika media dipegang oleh para politikus, kita nggak bisa apa-apa. Karena remote kontrolnya dipegang oleh para politikus. Kepentingan mereka. Mereka memiliki aliansi yang strategis dengan kelompok kepentingan oligarki politik. Maka ya media bagaimanapun juga dia akan mendrive pesan dari atasan atau pemilik. Itu problem sehingga bertahan lebih dari 1,5 bulan. Kasus saya itu yang paling lama itu yang Jawa Tengah. Itu hanya bertahan 2 minggu.
Ini sudah satu bulan lebih sedikit. Dalam suasana seperti begini, saya harus menjelaskan, Pak Sambo itu tidak memiliki hubungan pribadi dengan Pak Kapolri Listio. Oke. Karena Pak Sambo dari Kombes, waktu Kombes itu Kapolri yang lain memberi tempat khusus. Kemudian dari Kombes menjadi Brigjen, itu Kapolri sebelum Pak Listio. Bahkan belum sampai 13 bulan menjadi bintang 2. Dan jadi Kadif Propam. Karena itu publik jangan pernah berpikir bahwa Pak Listio memiliki hubungan. Tidak ada sama sekali. Karena Pak Listio masuk menjadi Kapolri di mana Pak Sambo sudah Jenderal bintang 2. Nah, oleh karena itulah maka tentu proses hukum terhadap meskipun yang melibatkan Jenderal bintang 2, Kadif Propam, ex Kadif Propam, tentu Pak Listio objektif. Hanya yang bisa selamatkan dan tidak selamatkan itu kalau bukti-bukti itu memberi petunjuk ternyata berat atau tidak terhadap pelaku peristiwa, yaitu Pak Sambo. Hanya setelah Pak Sambo menjadi bintang 2, di balik Pak Sambo itu siapa? Siapa yang mendidik, membesarkan Pak Sambo sampai begitu melejit? Terus kalau ketika kita kaitkan juga, ya, kok buzzer-buzzer pada diam semua? Biasanya galak, tapi mereka diam semua. Kenapa mereka diam semua? Buzzer-buzzer ini. Saya tidak menuduh buzzer, tapi saya menyampaikan kenapa. Apakah kakak pembina ikut yang memerintah supaya mereka diam? Kakak pembina itu siapa? Kita juga tidak tahu. Gitu loh. Karena itu menurut pemahaman saya, ya, tentu Pak Sambo ini di belakangnya orang yang mendorong menjadikan seorang Sambo menjadi bintang 2 itu pasti orang lain. Nah, memiliki keterkaitan. Jangan sampai orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Bukan Jokowi. Saya tidak menuduh Jokowi dalam hal peristiwa ini. Jokowi benar. Karena sudah 3 atau 4 kali memerintahkan transparan. Jokowi benar. Saya puji Jokowi. Saya baru pertama puji Jokowi. Saya kan tidak pernah puji Jokowi. Jokowi benar. Jokowi tidak disentuh. Kapolri tidak disentuh. Tapi jangan-jangan orang yang melingkari kekuasaan, yang hadir sebagai tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa, negarawan, memiliki kepentingan. Seharusnya ketika Pak Listio telah menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam hal ini, menghentikan memberi proses punishment terhadap 32 orang anggota polisi, itu harusnya semua peristiwa ini terhenti. Sekarang setelah Pak Listio sudah mengambil keputusan, sekarang sudah mulai masuk motif lagi. Motif kan cuma 2. Kalau menurut perspektif dari pengacara Yosua, maka motif itu ada 2 motif yang dia ungkapkan, yaitu memiliki hubungan dengan Rita dan yang kedua terkait dengan Satgasus. Ya, itu kalau pengacara yang profesional kan dia akan bukti kepada polisi dong. Ya, saya tidak kritik ya, tapi saya ingin tentang hipotesa ini tentu harus didorong membantu polisi. Kalau ingin membantu polisi, ya 2 hipotesa itu buktinya sampaikan ke polisi supaya polisi proses. Tapi kalau hipotesa begitu saja, kan juga sulit. Lalu yang ketiga, kalau motif yang hubungan pelecehan seksual di Jakarta sudah selesai. Dengan adanya ditolaknya laporan dari Putri kepada
di Jakarta Selatan ya. Nah, kecuali proses pelecehan itu terjadi di Magelang, maka harusnya melaporkan ke Polres Magelang. Jadi kalau motifnya 3, 1 karena diduga ada pelecehan, yang kedua memiliki hubungan dengan Rita, yang ketiga karena ada mafia dan lain, ya ngapain ribut? Ngapain ribut? Serahkan aja polisi, berikan aja bukti-bukti. Kalau ribut berarti ada motif politik di balik itu. Jadi ketika saya menjelaskan itu, sebenarnya lebih dari 4 atau 5 kali pencobaan penggulingan terhadap Pak Listio. Saya ngomong begini, saya tidak menuduh orang, tapi dari peristiwa-peristiwa itu saya meyakini menggoyang kedudukan Pak Listio. Tapi Pak Listio kuat karena rakyat mendukung, civil society mendukung, media massa mendukung, semua. Sisi hari ini saya ingatkan, kalau ada upaya penggulingan terhadap Pak Listio, sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena didukung media, bahkan didukung oleh Jokowi sebagai presiden. Jadi kalau mau ingin bangun negara, ya yang upaya-upaya begini ditiadakan aja. Mari kita ikuti saja proses hukum yang benar, jujur, dan adil, supaya keluarga Joshua juga mendapatkan keadilan. Kalau ternyata Pak Sambo melakukan penembakan dan pembunuhan, ya dihukum aja. Yang ngapain harus dilindungi? Kan sana aja Pak. Supaya proses hukum itu tidak mengenal status dan jabatan. Lo mau orang hebat atau lo mau di negara-negara lain presiden aja dihukum kok. Gitu sebenarnya. Jadi saya punya dugaan kuat itu. Dari penjelasan saya itu, saya tidak bisa menuduh secara langsung kelompoknya siapa. Tapi seringkali juga saya berhipotesis ya, praduga tidak bersalah. Ada indikasi-indikasi semacam mengganggu eksistensi Pak Listio, karena Pak Listio mengedepankan proses hukum, kebijakan di institusi polisi secara progresif, secara imparsial, secara profesional, objektif. Oke. Dan Pak Listio terakhir setelah melakukan perubahan struktural, perubahan struktur sudah beberapa jenderal perempuan sudah mulai kelihatan. Jabatan-jabatan strategis perempuan juga yang pegang. Banyak lakukan perubahan secara progresif, baik itu kelembagaan, baik itu personil, baik itu kebijakan di bidang Barreskrim, misalnya restoratif yang dikedepankan, kemudian berbagai perlombaan yang memberikan peluang kepada ekspresi kebebasan berpikir dan bertindak berbuat bagi rakyat Indonesia. Bahkan Pak Listio juga ikut mendorong secara aktif kebijakan penugasan pemerintah seperti vaksin, seperti pengendalian bahan pangan, harga bahan nasional, distribusi pangan. Ikut juga mendorong penugasan pemerintah. Kalau Kapolri yang sebelumnya tanpa diperintah dia sudah lakukan untuk mendapat perhatian dari presiden. Sekarang tidak, diperintah baru kerja. Artinya itu polisi yang benar, itu perintah baru kerja. Karena sesuai dengan undang-undang kepolisian, polisi tidak boleh masuk wilayah sipil kecuali di perintah negara. Pak Listio lakukan perintah negara. Kalau dulu Kapolri sebelumnya tanpa di perintah negara sudah lakukan untuk mendapat perhatian dari presiden. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bung Pigai. Ini clear. Baru sekali ini saya wawancara dengan Anda. Anda cukup muter dulu dan baru kemudian sampai pada jawabannya. Gimana? Ya, baru sekali saya mewawancara Anda biasanya dengan lugas, tapi kali ini berputar panjang tapi akhirnya muncul juga jawaban Anda. Oke, apapun terima kasih Bung Pigai. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan aktivis kemanusiaan dari Papua, Bung Natelius Pigai. Sampai jumpa lagi. Saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.